Oke, kita mulai aja. Mungkin dari siapa ini yang sudah ini Bu Sulasri gimana? Iya Revisinya Pak, sudah disetujui berapa? saat ini baru dua Pak. Minggu lalu Bu Lina sama Bu Dokter Kartika. Yang Senin ini dijanjikan sama Pak siapa Pak Nanang. Terus mau hubungi juga Ibu siapa Ibu yang dari Pajajaran itu, Ibu Oh Nur. ya, yang moga-moga yang Unpad kan yang jauh segera setuju. Iya Pak, dari minggu lalu sih Pak saya berikan dari hari Selasa ya, Selasa lalu. Oke. Ya memang kalau misalnya dipandang perlu gini pada saat kan dikirim email ya lewat ada checklist sama itu kan. Iya benar Pak, lewat Nah, email. ditawarkan juga kalau memang dipandang perlu siap juga untuk diajak online itu loh, misalnya dia minta kejelasan itu. Caranya itu ditawarkan. Kalau yang untuk yang jauh loh ya. Kalau yang jauh itu beliau cuma bilang ini aja ya, tipe-tipenya aja ya, karena kan sudah dijawab semua waktu ujian Oh gitu. ya udah berarti sudah ringan kan kadang ada yang masih minta kejelasan. Jadi kalau sering saya sarankan kalau pas yang jauh ya tambahkan waktu email itu sekalian kalau butuh penjelasan itu intinya sini siap online gitu. Ya, ya Jadi siap, Pak. apa ya tadi untuk menawarkan kita kan ingin cepet lah gitu. Jadi Ya, Pak. hanya siap untuk berarti kurang Bu apa ya yang Salma, Bu Salma, Bu oh ya Bu Salma ya, ya. Lina Bu sama Salma paling Panana. ya moga-moga cukup cukup baik email cukup lah moga-moga Iya, Bu Salma biasanya email, ya. Pak, cuman kayaknya beliau lupa ya. Biasanya yang kali lalu itu cepet, Pak. Mungkin Hmm. beliaunya lupa. Jadi saya mungkin sebentar ingatkan, nggak apa-apa ya, Pak ya, sudah seminggu. Iya nggak apa-apa. Jadi kadang dosen juga perlu diingatkan karena ya urusannya kadang kan banyak itu. Ya, ya, Pak. Saya kadang kalau sudah buka tiba-tiba buka yang lain aja sudah terlewat itu. Kalau sering saya milih senang diingatkan itu daripada apa kelamaan itu. Ya, Pak, ya. Kadang kan nguji kan nggak cuma dari yang S3 kan ada yang S1, S2 kan juga sama kadang dia. Ya, Pak. Ya apa asal sudah seminggu gitu dikasih waktu seminggu terus di update lagi Iya, Pak. kira-kira ada yang perlu saya tambahkan misalnya revisinya gitu kan untuk bahwa intinya kita siap untuk apa kerjasama lah itu. Iya, Pak. Ya oke moga-moga lancar lah nanti untuk kalau target kalau UDC nggak ada Kayaknya kalau wisuda masih lama iya, kelihatannya sudah lewat ya iya. S3 ya. Wisuda udah lewat, Pak. Periode yang ini sudah lewat. Mungkin Tahun yang depan bulan berarti satu, ya. Pak. Iya, Pak. Iya kan tinggal tahun depan kan kalau sudah lewat yang ini kayaknya sudah karena Udah lewat, 3 Pak, tahun. dari September ya, Pak, terakhir yudisium Iya, untuk yang wisuda ini. makanya itu kayaknya ya ya udahlah tapi yang penting kan kalau sudah selesai kalau Anda harus mulai bertugas kan sudah tenang gitu loh. Iya, Gitu ya. Pak. Karena kalau sudah terlanjur apa ganti urusan kan kadang repot. Iya, Pak. Ya oke saya kira mungkin sudah cukup untuk ya, semoga yo lancar lah dan selesai. Amin, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya oke. Terus sekarang Bu Diah ini sudah sampai mana nih sekalian saya buka. Bab 1 sampai 5 sudah saya kerjakan, tapi Hmm. halamannya baru 50, Pak. Saya kebalikannya Bu Sulasri. Harusnya itu Saya minta sampai bingung cara menambah-nambah kalimatnya Itu itu sudah saya bersihkan, kemarin kan masih kecampur template-template gitu, sudah ya saya makanya bersihkan, ini tinggal yang setelah punya saya aja. saya lihat kok jadi lebih ringkas lagi. Maka harus tanya jelas itu tips-tipsnya gimana bisa sampai 300 halaman itu. Jadi gini, kayaknya di ini bab 1 juga masih terlalu singkat, bisa bercerita latar belakang ini ya. Jadi dikombinasi antara kan ada real problemnya tentang saham ya. Iya, nggih. Jadi saham itu bisa ditambahkan juga profil perusahaannya ya, karena saham kan mencerminkan mungkin kalau perlu kan saya ada rekaman kuliah corporate finance itu, Oh, keuangan nggih. korporasi itu di apa? Saya itu kan ada kuliah dengan jadi Anda tahu bahwa suatu perusahaan itu kinerjanya bisa dilihat dari sahamnya lah. Justru inilah Anda nanti bisa untuk nambah cerita di tentang beberapa pentingnya mungkin di situ tentang saham terus untuk melihat cita perusahaan karena selama ini kan dari sisi kisah nyatanya kan kurang banyak itu saya lihat Oh, nggih, di nggih. apa bentar-bentar ini kayak ada
Aduh, mana sih ini? Bentar dulu, saya kayaknya ada yang perlu saya ini kan. Nggih, Pak. Ya oke ya, jadi untuk Bu Dia ini kalau saya lihat di bab satunya kayaknya masih bisa ditambah. Nggih. Jadi ya intinya kan apa, peralatan statistiknya tadi yang ininya sama real problemnya coba diramu di situ itu. Kalau yang seperti Bu Surasi kan karena di dunia kesehatannya cukup ngupas banyak juga itu. Jadi saya kira apa itu bisa di akhirnya jadi kenapa itu riset ini penting gitu. Karena apa dalam konteks di perusahaan kan kalau yang sudah go publik itu kan dilihat dari sahamnya kan. Jadi kalau sahamnya turun lagi mungkin kinerja perusahaannya, nah itulah yang nanti bisa untuk kisah di bab 1 terkait apa real problemnya itu. Nah nanti Nggih. dari sisi itu cerita juga tentang berbagai literatur yang terkait modelnya itu. Tadi kan terkait saham mungkin bisa lihat banyak juga dari paper-paper mungkin dari teman-teman ekonomi bisa untuk gambaran betapa pentingnya apa harga saham untuk dipantau itu. Kan salah satunya di tempat Budia kan akan memforecast kan itu. Analisis itu. Nah, demi akurasi melihat bagaimana kinerja suatu saham di masa depan, maka perlu kan modeling yang akurat lah. Salah satunya itulah mulai cerita tentang berbagai paper yang sudah mengerjakan itu dan salah satunya nanti kan yang ke arah jadi tujuan risetnya itu kan di jadi manfaat penelitiannya tadi untuk nanti terkait dari sisi modelingnya karena kita di S3 matematik ya dari sisi matematiknya modelingnya terus nanti dari sisi ininya juga perlu itu. Nah saya kira nanti bisa untuk nambah di bab 1 terus bab 2 ya teori-teori yang untuk dalam rangka menderivasi modelnya kan ada di situ ada proses estimasi dan itu mulai diperlihatkan berapa tool yang dipakai apa aja. Saya kira kan tidak hanya apa bagaimana kenapa perlu adanya si arts itu, jadi yang variansi mulai dianggap nggak konstan selama ini lah nanti di situ juga bisa untuk mengindikan dan akhirnya kenapa harus kayak ada di EBIT pada saat itu. Nah, ini tentang dekomposisi juga bisa ditaruh di dasar teorinya. Ini saya lihat kalau melihat dari
ininya kan bisa ditambahkan. Nah, terus kenapa di sini eksperimennya dimulai dari ada sendiri, secara Arima. Nah, ini kok malah di sini yang terkait artnya nggak kelihatan ini. Kenapa? Di dasar nih pada saat sudah jadi modelnya kok nggak ada. Ini kayaknya ini pasti bisa dielaborasi di sini itu. Kenapa Pak? Proposisinya itu kan akhirnya kemarin nggak ada arts-nya. Jadi proposisi yang saya dapatkan kemarin yang publish itu belum sampai ke arts, jadi baru SSA Arima saja, belum kan sampai bisa menangani kan heteros tapi nggak ada arts-nya Pak. Kalau S3 kan semua hasil risetnya sudah publish kan. Cuman yang sudah publish kan untuk syarat, dan makanya nanti ada yang sebagian dipublish mungkin dalam proses gitu. Jadi justru tetap dimasukkan, karena kalau enggak jadi judul ini harus dirombak banyak kan. Yang karena di sini kan memang yang akhirnya publish kan baru itu gitu kan. Tapi kan tetap hasil kerjaannya harus sesuai judulnya ini, bahwa ini SSA untuk dengan yang ada heterosnya. SSA Arima model 2 itu untuk menangani heteros Pak, tapi belum saya gabung. Jadi dipakai SSA Arima terus efek heterosnya menurun ngaten. Nah, itu makanya teorinya harus diungkapkan dengan baik di bab 3-nya ini. Diperlihatkan apa? Jadi artinya kan secara ininya arti ini sebagian memang kan kalau di Arima kan variannya dia konstan. Jadi kalau yang mau dikasih nama Arima 2 jadi dia ada artnya ya. Mungkin nanti kalau perlu kita pakai cari waktu khusus ya. Kalau saya lihat progresnya nanti saya bisa berbahaya. Mungkin tidak di forum inilah, karena terlalu ini forum ini kan untuk bersama-sama. Jadi yang penting ini diambil pelajaran oleh para juniornya itu, bahwa pada saat disertasi nulis juga tidaklah mudah gitu. Nulis papernya nggak mudah intinya. Jadi nanti mungkin cari waktu khusus saja, nanti saya akan cari online ya, karena kalau saya melihat ini kayaknya agak repot itu. Ya nanti cari waktu, saya coba, ini kebetulan sudah mulai kuliah sayangnya ya, jadi nanti harus coba saya lihat di jadwal minggu ini kan nanti ada Rabu itu Monef nih Pak. Monef. Masih ikut Monef kan itu? Masih. Nah, saya langsung ada kuliah ini, jadi tapi kuliah yang S3, jadi nanti bisa aja malah gabung di sini aja setelah saya selesai Monef. Ini kan yang kuliahnya yang siapa itu Pak Leksi sama itu nggak apa-apa, nanti malah Anda kan datang Monef datang kan itu. Pak. Nah, besok habis Monef ketemu saya aja ini nanti sekalian di forum ini nggak apa-apa. Nanti saya kasih di setelahnya itu. Tapi ikut gabung sini dulu aja, karena jam 1 kan ini di ruang G nanti. Di ruang mana Pak? Ruang G itu di lantai 5 itu. Oh ini kalau yang ini malah yang Bu Sopo? Bu Mega sama Bu Nurul ini. Iya. Iya benar Bro. Oh iya, ya udah malah enak di sini aja, malah sudah sekalian ketemu ini, karena kalau yang literatur itu hari Kamis kok, sorry. Yang ini jadi malah besok habis Monef langsung kekumpul aja di sini, malah ikut ke sini aja. Iya. Ya. Nanti malah di sini aja sekalian, nanti saya akan bisa lebih detail ngelihat di inikannya. Juga kan ini kebetulan sudah mulai masuk ke teknis ini kan, modeling nanti yang di materi ini. Jadi di gedung apa? Gedung A anjir. Di gedung mana anjir? Ya itu yang lantai 5 yang tempat saya itu kan, cuma di belakang namanya ruang G kan itu, yang lorong tengah itu. Kalau saya kan di pinggir utara. Nggih, Pak. Ya nanti bareng Sopo ini, Bu Mega sama Bu Nurul kan bisa itu. Nggih, kan sama-sama di Monef dulu kan. Nggih. Nah, selesai di Monef nanti saya selesai juga Monef. Nanti ketemu di ini, kayak saya kira jam 1 sudah selesai kok. Karena ini Monefnya di awal. Nggih, saya 11.20 saya kira perlu Monefnya. Nanti mungkin bisa saya akan coba agak lebih detail itu. Kalau Selasa sebenarnya juga bisa saya ada tapi ini kayaknya habis kuliah yang jam ini 1. Kalau datangnya Selasa Selasa sudah datang ke Jogja? Apa Rabu? Belum Pak, Rabunya Pak. Rabu pagi, ya udah berarti Rabu siang aja. Kalau
Selasa sudah datang bisa bergabung di sini ini. Oh, Rabunya saja nggih, Pak. Ya udah Rabu siang ya. Nggih, Nah, nggih. kan karena ini kalau saya lihat progresnya enggak, ini kayaknya perlu ada agak lebih inilah diintensifkan. Saya khawatir seperti dulu Bu, kan sampai hampir setahun lebih ya nulis disertasi. Bisa resiko kehabisan waktu nanti. Karena memang butuh ya ada ide-ide untuk ininya, kalau enggak nanti ya tadi terangkat. Ya apapun menulis disertasi kan beda dengan waktu kita S1, S2 kan beda kan di situ, karena di S3 kan kita ada di situ kebaruan yang tawarkan, bisa juga kebaruan tadi belum sempat dipublikasi atau apa, nanti kan kelihatan di situ. Nggih, Pak. Ya, oke, nanti Rabu ya di nggih. Kan aja di itu. Oke, langsung untuk Budi. Nggih, matur nuwun, Pak. Ya. Matur nuwun. Ya. Ini untuk Bu Rahmali ada enggak ini? Kayaknya belum ada ya. Oke, Bu Rahmali ini juga papernya enggak jadi-jadi, saya juga agak gawat juga ini. Oke, kalau Pak Malim sudah ada ya? Ada, Pak. Malim ini Cek. Ya, untuk fokusnya sekarang di yang mana ini? Ini Pak Marim juga sudah kerja paper ya, bisa kerja paper, mulai kerja disertasi ya, selalu mulai, karena ini sudah semester, kan saya targetkan yang angkatan 22 benar ya Anda? Iya Pak, betul. Yang berlima ini, saya targetkan 2026 ya, jadi ini maka mulai kan kalau yang sudah masuk semester, yang masuk ke tahun 3 itu, kerja paper sama kerja disertasi ya, karena nulis disertasi juga kadang butuh waktu itu. Pak Malim coba untuk yang papernya dulu, ini mana? Kalau disertasi sudah mulai disentuh belum? Belum Pak, masih kemarin masih fokus yang masukan dari Pak Febri, terus tambah lagi kemarin Pak Febri minta dibuatkan kuesioner Pak untuk yang data realnya. Kemarin kan saya coba minta datanya Pak Febri yang data digital marketing itu, data neobank. Kata beliau, oh itu data sudah lama Mas katanya. Dibuat aja kuesioner yang baru nanti di-share gitu. Supaya, nah itu sekarang lagi proses pembuatan kuesionernya Pak. Nanti setelah itu saya share lagi di email Pak. Ya nggak apa-apa, jadi pada saat kan nggak mungkin kita ngerjakan paper kan kadang ya ada masa jenuhnya, nah pindah ke sini, jadi kerja double gitu. Itu saya ngalami dulu, akhirnya ya papernya jalan, harus juga tekon, akhirnya juga nulis ini juga. Jadi makanya kita dulu 3 tahun karena yang dari Belandanya selalu ngawal terus itu. Disuruh ke Australia, ternyata di sana juga saya harus tetap kerja double kayak gini, ditanya itu. Jadi saya melihat pengalaman itu bisa 3 tahun, ternyata ya karena harus 2 hal, walaupun akhirnya saya dulu harus karena papernya lama di saya waktu itu di yang punyanya Indo MS itu, tapi jadi saya juga lagi fokus bikin. Saya juga lagi fokus kerja 2 ya. Pokoknya mulai kerja paralel pokoknya kalau sudah masuk tahun ketiga kayak gini. Jadi jangan kerja satu mulai, karena pada saat misalnya mulai ngedraft papernya ada beberapa hasil langsung di copy paste saja ditaruh di disertasinya itu. Jadi, kan kayak tadi mau bikin kuesioner, walaupun masih draft nggak apa-apa, besok kan diganti kalau kerja dengan latek kan enak sekali kan, mau buang ya cepat, mau ini ya cepat itu. Saya dulu merombak urutan aja ya cepat, tapi kalau pakai Word kan harus menata lagi subbab rumit sekali, nomor-nomor kayak gitu. Tapi kalau dengan latek kan mudah sekali itu. Jadi pada saat kerja di satu, supaya pada saat itu disertasinya juga ada perkembangan. Pak. Itu karena saya inginkan kan kalau bisa ya dalam 4 tahun ini, jadi kalau misalnya nggak disentuh kan kayak gini kan, data riset kelihatan sekali belum disentuh. Dan nanti kalau akhirnya pengalaman Budia itu jadi di waktu yang sudah mendesak, itu agak lebih sulit lagi gitu. Kan sudah dalam keadaan tekanan, itu beda dengan keadaan masih rileks gitu. Jadi, siap. Karena menulis juga bukan kerjaan yang
mudah itu. Ya itu tadi typo itu yang ternyata juga jadi apa pengalamannya Bu Surati bisa diambil itu. Nggih, Pak, siap. Ya, jadi nanti apa Nggih, selalu kerja double, paralel. pokoknya Nggih. jangan paper, taruh aja dulu. Kan hanya naruh, yang penting di sini nanti ditaruh di mana ya hasil. Ini kan kalau ini kan kelihatan masih yang kalau saya lihat ini Masih yang belum, masih yang proposal kayak nggih, Pak. kompre aja nih kan. Betul, betul, Pak. Belum saya tambah sama sekali. Nah Nggih, itu karena mulai nanti minggu ini saya ini tambahin. pengalaman saya juga yang dulu kan jadi Nggih. rugi waktu itu. Karena maunya saya target biar bisa 4 tahun kan bisa kumlot, tapi ternyata jadi kebablasan. Ini Bu Surati juga kemarin sebenarnya harusnya bisa kumlot, tapi karena kebablasan jadi semester 9 kan nggak jadi. Nggih. Padahal secara ininya kejar, karena ya tadi disertasi kadang dilupakan dulu, aktif ngurusi paper itu. Nah, pokoknya mulai disetir juga ya, walaupun hanya naruh paper-paper yang sudah ini, karena tetap kerja di risetnya. Untuk paper kan kadang ada masa kejenuhan yang perlu Oke. Ya oke ya, nanti ini Pak, ngapunten. Ya. Ngapunten Pak, mau tanya. Yang kemarin kan ada hasil conference itu juga boleh dimasukkan Pak. Yang udah publish kan 2. Makanya nanti kan harus bikin alur cerita kan, bagaimana ada yang berupa proceeding, ada yang itu juga bukan pekerjaan mudah kan, ada kaitan enggak, gimana cara ngaitkan. Kalau hasil awal mungkin relevan misalnya, tapi kan bisa sebagai riset pendahuluan kan bisa itu. Itu juga nggak gampang itu. Misalnya tadi Pak, betul. Masuknya kan nggak boleh asal masuk kan, ya karena disertasi kan kayak report, jadi harus ada alur ceritanya kan. Betul Pak. Nah itulah yang kenapa lebih baik mulai dicicil kalau yang kita masuk tahun. Sebenarnya kalau harapan saya malah tahun kedua aja sudah disertasi mulai disentuh. Pokoknya setelah kompre dilanjut. Jangan kompre disertasi dibiarin, itu lebih asik ke paper itu. Ya dua-duanya kalau ini yang nanti untuk yang Bu Rohana ini tahun kedua nanti sudah harus kerja double disertasi. Iya Pak. Karena saya lagi juga kalau ada yang bisa saya usahakan 3 tahun ya syukur gitu kan, bisa mencapai. Tapi kalau enggak ya 4 tahun lah maksimalnya kalau harapan saya seperti itu. Oke Pak, siap insyaallah. Ya oke ya. Untuk Pak Amalim udah, makanya akhirnya kalau sudah mulai fokus S3 itu yang lainnya jadi agak tertinggal gitu. Nah harapan saya itu. Iya siap Pak. Ya, oke Pak Amr, saya kira udah cukup. Nanti yang Pak, Pak. Tetap jalan. Sekali lagi yang kalau secara ini papernya sudah berapa kemarin Pak Malim? 2 Pak, 1 jurnal 1 proceeding Pak. Yang satu lagi proceeding, yang satu lagi summit proceeding Pak. Secara administrasi sebenarnya sudah memenuhi kan administrasi loh ya. Iya Pak. Sudah kan administrasi. Tapi kalau ingin komplek kan harus minimal 2 publikasi. Nah itu makanya tadi saya ingin ngejar 1 paper lagi, kalau bisa ini syukur, kalau enggak ya. Tapi saat administrasi sudah terpenuhi kan sudah tenang gitu. Iya Pak, alhamdulillah. Jadi tinggal mengisi ininya kan supaya nanti memang kelayakan juga jadi. Nah ini makanya ini saya harapkan sudah memang saya kerja administrasi dulu itu. Iya Pak, siap. Itu kalau ada apa-apa secara administrasi sudah kayak lulus itu kan. Tapi secara akademik kan lain lagi ceritanya kan. Iya Pak, siap. Ya, oke, untuk berikutnya Pak Muhajir sudah ada ya? Turun Pak. Iya, ya, sampun Pak. Ada Pak Muhajir, ya oke. Ini Pak Muhajir, ini disertasi mana ini? Belum bikin ininya Pak, benar? Saya sudah bikin sampai yang bab 4, tapi kan kemarin. Ininya di mana? Nama disertasi. Ini saya hanya ingin mana ini? Disertasi apa masih nama proposal, betul? Sudah di nama filenya. Itu Pak yang bab 4-nya juga saya sudah beberapa. Enggak, bukan per bab, tapi yang keseluruhan ininya kan ini proposal disertasi masih nama filenya. Oh, ya? Itunya iya, belum saya ganti namanya Pak. Nanti diubah ya, jadi nanti yang
proposal ini ditaruh di yang proposal komplain ini kan. Kalau yang disertasi nanti dikasih nama ininya disertasi ya. Oh ya siap Berarti Pak. ini ya memang filenya berarti ya. Iya Pak, betul Pak. Saya sudah mulai kemarin kan yang Pak Oke, saya akan keberhentian. cek data PC aja pergerakannya kan kelihatan. Kalau masih kayak tadi tempatnya Pak Malim kan masih utuh 40. Nah, ini kan masih 50 juga kayaknya sebenarnya sudah bisa ini kan yang mestinya bab 1 dan bab 2 kan karena dari kompre kan. Tapi kan setelah kompre kan kita riset mulai berjalan dan ada berbagai macam kemarin pergantian ini kan. Nah, mungkin kan ada perubahan di bab 1, ada perubahan di bab 2. Nah, hasil yang sudah jadi publikasi mulai taruh bisa di bab 3 kan. Itu yang hasil-hasil yang sudah publish. Nanti kalau yang belum kan nanti akan ya memang bisa juga masing-masing kalau memang kontennya cukup besar bisa juga jadi bab masing-masing paper satu bab bisa kalau memang kita ingin mendetilkan secara lebih ini. Tapi kalau ini bisa juga cukup 2 bab lah 3, 4 itu. Mungkin 3 sedetailnya pada saat kisah di bab 4-nya mulai bagaimana kalau memang kita mengarah sampai ke implementasi kan misalnya. Jadi pemodelannya, bagaimana teori modelnya dikembangkan itu kan di bab 3-nya. Nanti konteks pada saat mau bicara aplikasi bisa juga dipisahkan. Itu bisa juga dalam satu alur cerita juga nggak apa-apa. Nah, yang sudah jadi paper bisa aja mulai ditaruh di sini nih. Ini kalau ini sudah 100 halaman lah, oke, sudah lumayan berarti sudah mulai masuk ini. Ya pokoknya selalu kerja double ya. Terus kalau untuk yang papernya Pak Muhajir Pak, kemarin paper kan sudah publish Pak yang kemarin di IJA itu Pak. Sudah berapa ini ya, berapa paper berarti ya? Yang sudah publish? Yang jurnal 3 Pak. Ya oke, coba mulai ditulis saja. Kalau yang sedang on the way-nya ada nggak? Yang sedang on the way yang idenya Pak Gun terakhir itu Pak. Tapi kalau saya tertarik datanya kok saya mau ke spesifik ke YouTube aja Pak. Kemarin kan saya mengalami kendala kan di data YouTube ini sepertinya menarik gitu Pak. Saya spesifikkan mau ke data YouTube karena memang terkait ketika saya lihat dari beberapa data yang saya coba secara empiris itu data YouTube ini diversity-nya lumayan tinggi. Nah, kemarin saya sudah coba yang saran Pak Gun itu. Ternyata ada peningkatan Pak. Nah, kemudian saya coba pada data yang agak besar, saya nggak bisa. Itu saya lama banget. Ternyata habis ininya Pak. Langganannya. Saya mau berlangganan lagi Pak. Karena memang itu kayak ada memori apa ya, kuota ini ya. Iya, 100 compute Pak. Jadi saya dulu yang bahasa S1 juga ada yang kena gitu, pas tapi untung karena ada lumayan bisa menaikkan lagi gitu. Untung kalau masa S1 lebih murah gitu. Nggak tahu ada kelihatan ngomong PhD student tarifnya lebih mahal ya kayaknya. Iya. Kalau sebagai dosen lebih gede lagi karena dia kayak ada standar tarif untuk undergraduate sama ini. Jadi kalau yang masih S1 juga kan. Ya apa nanti sambil itu ngerjakan itu jalan mungkin kalau misalnya akhirnya nggak sempat publish bisa aja dijadikan nanti sebagai kalau memang belum selesai ya open problem kan. Karena nanti kan kita ada tetap masalah terbuka kan kalau disertasi kan. Jadi bukan di sini kayak kalau itu kesimpulan saran tapi lebih kita apa yang kita selesaikan dan apa yang belum diselesaikan namanya masalah terbuka kan. Kalau seperti kalau istilah di S1 S2 kan kita mungkin nulisnya saran gitu kan. Jadi kalau istilah di S3 biasanya masalah terbuka memang itu yang memang masih masalah dan belum ada yang menyelesaikan tapi ternyata sudah ada yang menyelesaikan ya nggak jadi masalah terbuka lagi kan namanya sudah diselesaikan. Nah nanti jadi silakan mulai tetap ditulis ini kalau secara administratif jadi sudah cukup. Saya ingin lihat nanti bagaimana secara kelayakan akademiknya karena nanti kita akan lanjut untuk ke penilaian itu. Iya. Ya oke, saya kira sudah bisa kerja double gitu ya. Mau tanya Pak. Ya. Saya mau tanya Pak. Terkait kan kemarin kan saya kan masih di beberapa paper terakhir kan masih membahasnya short text secara umum tuh Pak. Lah kalau saya di akhir nih di paper akhir di paper final di ide final ini saya ganti
datanya saya fokuskan ke data YouTube, enggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa, kan yang penting di situ ada perjalanan alur berpikirnya tadi loh, bahwa kita dengan Shorttek yang pada saat kita mulai menggunakan yang lebih ini lagi, dan dari situ yang penting di situ ada proses improvement kan. Jadi Iya. seperti kalau kita dengar informasi hanya sepotong-sepotong dengan utuh kan ya beda itu. Oh iya. Jadi kalau kemana ada yang iklan apa itu, jadi jangan kita berurusan dengan yang semu gitu. Karena informasi yang nggak lengkap, karena sekarang kan banyak hal yang kadang nggak itu, makanya nanti kelihatan proses improvementnya yang menyebabkan jadi kita bisa lebih memahami sesuatu dengan lebih utuh lah itu. Nah itu kan masalah akurasi kalau dalam bahasa di kerjaan di model. Nanti saya tetap nggak masalah Bapak, itu akhirnya kalau dulu siapa ya yang malah studi kasusnya nggak satu kayak tadi Bu Sulasi kan lebih fokus di kesehatan khusus kanker itu kayak. Tapi kalau yang siapa dulu yang dari saya Bapak nggak harus di satu ini, tapi penting model itu bagaimana kalau dipakai di kasus lain, ada apa yang harus kita modif di situ misalnya. Karena kan nggak semua permasalahan kan untuk dengan model yang sama itu bisa sama gitu kan, bisa juga di situ ada improvement apa. Nah itu juga menarik karena kita sebenarnya fokusnya S3 matematika di modelnya. Maka pada saat kita ganti kayak tadi Shorttek, diganti YouTube, mesti akan ada tantangan baru di situ kan. Nah justru itulah yang penting bisa kita lihat bagaimana peralihan dengan dikasih objeknya, kasusnya baru, bagaimana dengan metode waktu di Shorttek mungkin masih oke, pada saat sudah di sini ada apa yang harus dimodify misalnya itu. Jadi nggak apa, nanti silakan mulai diceritakan aja. Dan juga sebenarnya harapan saya juga sekalian mulai bikin beamernya ya, saya lebih cepat seneng baca beamernya karena cepat gitu kan dibanding baca. Karena di beamer nanti akan, karena slide itu kan akan alurnya akan ketangkep lebih cepat itu. Jadi kalau bisa mulai yang ini, yang angkatan ini dua-dua, di samping nulis slide sudah mulai bikin beamer untuk presentasi ya. Karena saya kalau ingin lihat lebih ke alur reportnya itu, alur ilustrasinya cukup baik kan kelihatan di slide-nya itu. Nanti mulai bikin beamernya ya, nanti mungkin satu folder kasih nama aja slide misalnya, di sini bikin folder baru slide-nya. Jadi mungkin saya akan lebih cepat melihat yang slide-nya karena untuk menangkap alur berpikirnya itu. Jadi nanti yang ini jalan, memang jadi kerjanya jadi banyak kan ya sudahlah, multitasking kan sudah biasa kan, dosen memang kerjaannya kan macam-macam. Jadi disertasi, ada paper, ada slide, itu kalau bisa jalan semua itu diuntungkan itu, karena pada saatnya tim promotor menyatakan layak ya siap, sudah disubmit itu. Dan pada saat diminta oleh tim penilai suruh presentasi ya sudah siap slide-nya. Karena memang saya senang slide kan itu kayak summary-nya, jadi lebih cepat untuk melihat alur berpikirnya. Kayak tadi yang tanyakan Pak Muhadjir kan, kalau dia sampai ke ini apa yang benang merah yang akan saya pakai misalnya. Nah itu kan bisa juga dimunculkan di situ nanti. Ya oke, untuk Pak Muhadjir sementara sudah cukup. Apa ada lagi yang tanyakan? Oke, sampun Pak, matur nuwun Pak. Oke. Terus Pak Andri sudah ada belum? Oh, ada. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, untuk Pak Andri kayaknya di ini paper keduanya Pak. Ya, judulnya ini sudah saya masukkan yang medical cost-nya Pak. Tapi di sini saya ngerujuknya dari papernya Sin Kung Wang itu, yang sudah menulis juga dari kelemahan-kelemahan yang beliau tulis itu, saya coba kurang tanggulangi di sini. Tapi ini memang belum sempurna sih Pak, baru ini programnya sudah mulai jalan. Kalau misalkan di atas tuh ada Pak sintaksnya. Iya, ini yang saya lihat di sini. Ya itu, nah itu. Nggak, bisa dibuka. Ini kan kemarin saya komunikasi dengan Pak Ramadan gara-gara dia posting Menteri Keuangan yang baru itu loh. Oh, yang Purbaya ya Pak? Ya kan dia
orang modeling karena merasa dia dari orang teknik kan, tiba-tiba belajar keuangan itu. Terus kan lumayan seneng viral kan dia, jadi dia kirim ke saya, terus akhirnya jadi saya ingat lomba, ya makanya ada lomba pemodelan, saya kasih posternya yang BPJS kan. Ini mau dukanya nanti Pak Pandri mungkin akan ikut tuh, Dok, mau duka, oh ya gitu. Nanti silakan aja kalau pas sempat ke sana, minimal karena Dokter Ramadan kemarin saya kira motivasi ide-ide untuk masalahnya BPJS saya kira menarik kan, salah satunya nanti mungkin dari yang akhirnya masuk ke paper ini bisa juga dari aspek medikalnya dulu kan. Kemarin Pak Ramadan juga ingin ada sesuatu yang ya dari si medis dia inginnya kan itu mbok yo dibiayai supaya pasien tidak terbebani kan. Tapi dari sisi BPJS-nya kan harus mikir, dan ini sebenarnya pas untuk yang kasus yang sekarang lagi di ini kan. Nah nanti kalau, makanya nih saya kemarin kan saya ingin yang untuk tema yang ke sini, itu kan kalau bisa coba akhirnya model ini tawarkan ikut lomba dulu lah. Nanti kan di situ ada juri banyak kan, jadi saya ingin lihat bagaimana mereka melihat dari sisi ini kan. Karena jurinya kan ada dari PAI, ada dari BPJS-nya, ada dari yang dosen kan ada 3 kan, yang ITB, ITS sama saya kan itu. Saya ingin lihat bagaimana pandangan dari berbagai sisi itu, walaupun nanti gagal ya nggak masalah itu kan, nggak masuk final maksudnya. Tapi kan dapat sertifikat hadiahnya katanya kalau yang ikut lomba. Nah, tapi yang penting justru ini kemarin Pak Ramadan juga tertarik mau mendukung itu, justru saya ingin ada inspirasi dari sisi medis, bagaimana keinginan medis, idealisme medis disupport oleh finansialnya, dan finansialnya otomatis kan BPJS gitu. Karena tujuan kita kan, karena orang kena kanker kan tidak hanya orang-orang yang mampu kan, orang yang nggak mampu juga ada bagaimana memaksimal aspek medisnya yang, tapi dari sisi biaya juga bisa ke support. Nah inilah makanya di bagian ini Gaga bisa dengan yang dikembangkan Pak Manti kan bisa munculkan solusi itu enggak, jadi kepuasan secara medis sama juga akhirnya secara finansialnya kan. Oh iya, jadi dari sisi medisnya gini, tapi kan biayanya ya harus dipikir gitu. Nah makanya nanti kan, karena saya juga menawarkan konsep yang kalau orang nggak mampu ya memang urusannya BPJS, tapi kalau orang yang semi mampu ya 50-50. Kalau yang memang mampu bener ya kalau bisa nggak usah lah Nah itu kan masalah nanti kalau bisa di sini ada keluar rekomendasi itu kan juga menarik Bapak. Dilihatlah Bapak, selama ini kan kayak sama rata sama rasa, semua daerah sama kan, sebenarnya menurut saya harus perlu ditinjau, karena apapun sebenarnya jamin sosial itu harusnya kan untuk orang yang nggak mampu dulu kan. Ya kalau memang yang nggak mampu bisa kita beresin, ya yang mampu boleh menikmati lah gratisannya itu kan misalnya. Nah inilah yang kalau kasus kemarin kan banyak yang kebalik kan, yang orang mampu sudah habis-habisan banyak kemana, tiba-tiba pakai BPJS setelah kondisinya sudah parah kan. Jadi mahal sekali. Dan mungkin yang kayak gitu bisa ketangkap dengan baik di sini, karena tentang mengikutinya kan sesuatu yang panjang, yang ada risiko di perjalanannya kan. Ya semua kan ingin kontennya survive-nya kan. Tapi untuk mengejar itu, nah nanti makanya nanti dengan yang kalau yang untuk lomba kan harus ada bertiga, itu memang ada yang wah kenapa kok harus 3, dan memang ini tujuannya supaya memang ada sinergi berbagai, syukur sih ada orang dari kedokterannya kan. Tapi kemarin saya coba tawarkannya nggak tahu ada yang saya lempar di yang kebetulan saya kemarin suruh bicara di orang-orang ekonomi, tapi sisi modelingnya kan yang finansialnya secara stokastik itu, tapi saya tawarkan sekarang mikirin BPJS itu nggak ada yang tertarik gitu. Karena ini sosial. Nggak ada respon, tapi dari orang medical malah lumayan, berarti karena dia kan, tapi kalau untuk orang ekonomi ternyata nggak tertarik ya. Angkanya nggak menarik lagi kan bagi mereka. Kalau project dari yang, karena BPJS Kesehatan dengan tenaga kerjaan lebih kaya ke tenaga kerjaan uangnya. Iya, uangnya nggak pernah diklaim, Pak. Nggak pernah keluar. Iya, terus juga dia banyak. Tapi kalau yang kesehatan kan enggak. Jadi makanya ini nggak ada yang mau peduli, padahal ini justru istilahnya kepentingannya orang 98% orang Indonesia kan. Layak banyak. Karena sekarang sudah 98% kan yang jadi anggotanya. Nah itu yang saya makanya,
kalau ada yang apa ini kan nanti Pak Ramadan kayaknya ya untuk dari sisi bagaimana kepentingan medisnya, karena kemungkinan akan juga bisa ide dari sini adalah ininya yang inasibigisnya itu. Ya. Paket-paketnya kayaknya perlu ada yang ditinjau misalnya khusus untuk paket yang khususnya di breast cancer misalnya, harusnya sebaiknya kayak apa gitu. Nah, kalau bisa nanti tawarkan kalau sudah mulai masuk ke biaya, kalau bisa ditambahkan informasi. Kalau informasi pasiennya ada nggak ya secara apa tadi kemampuan ekonominya, mungkin dia di mana pasiennya berada. Kalau yang di Darmais harusnya kan berasal dari berbagai macam wilayah ya. Ada informasinya nggak ya? Kalau asalnya demografinya ya Pak ya? Iya, jadi dia mungkin dirujuk ke Darmais itu asalnya dari mana, misalnya mungkin dari Sumatera, mana terus alamat paling lihatnya dari alamat aja. Nah, alamat bisa kan di searching dia. Kalau alamatnya ada berarti bisa ketemu itu. Terus kemampuan ekonominya. Kalau kemampuan ekonomi itu kayaknya nggak didata Pak sama. Dia profesi kerjaannya apa gitu. Nah, kalau pekerjaannya saya nggak tahu nih. PNS nggak, PNS kan ada kayak gitu kan. Kalau bisa dapat itu ya mari untuk, karena sebenarnya kalau bisa ditawarkan ide tadi bahwa kalau saya kan lebih memandang selama ini Indonesia apa kan senangnya sama rata sama rasa, kayak kasus MBG, orang mampu kok disuruh MBG yo pada nggak doyan makan kan. Oh iya kejadian. Nah, saya melihat apa Indonesia senangnya itu memperlakukan sama rata sama rasa itu untuk menunjukkan keadilan, padahal keadilan harusnya kan tepat sasaran kalau saya. Adil ya kalau untuk urusan bansos ya untuk orang yang nggak mampu kan. Nah, kalau ini BPJS saya juga lebih sebenarnya untuk memproteksi orang-orang yang kalau yang mampu kan bisa bayar kan. Tapi orang yang nggak mampu yang harus jangan sampai terkendala karena biaya lah intinya. Lah itulah negara harus hadir itu. Oh iya betul. Itu kan UUD 45 kan. Nah, kalau bisa menonjolkan itu nanti yang mungkin dengan Pak Hasan juga sama nanti yang dibawa ke area itu nanti tinggal nambah apa sebenarnya kalau ada saya kemarin kan nawarin ke yang kedokteran kok yang nggak ada yang mau tertarik di sisi dan mungkin malah dari tempatnya Pak Ramadan aja. Iya, tapi beda kampus kan nggak boleh Pak. Oh iya ya sana UI ya harus satu UGM ya. Iya betul. Padahal kemarin saya sudah ini ngontak yang kedokteran ini kok yo susah itu. Ya akhirnya ya sudah sama-sama di sini. Paling kalau mau nambahkan yang yang kan harus 3 masalahnya kan. Nanti 3 siapa yang mungkin masuk ke area ini. Ini saya lihat di datanya ada ini sih Pak lokasi tempat tinggal, pendidikan berarti terakhir, bisa itu, pekerjaan itu aja sih. Nah kerjaan kan berarti juga menunjukkan bagaimana dia kemampuan finansialnya, ekonominya lah itu. Ya walaupun mungkin nggak akurat tapi kan ya sudah lumayan daripada enggak. Yang penting idenya itu adalah menginginkan BPJS kalau bisa ya lebih untuk melindungi orang-orang yang ya kalau ini kemampuan ada Pak. Ya. Nah kalau ada bisa coba dimasukkan. Ini kan masalah ide aja. Jadi saja otomatis di modelingnya harus dimasukkan seperti itu. Untuk ya kalau memang akhirnya masih orang berpikirnya harus semua dapat sama kan ya itu urusan lain kan. Penting kita menawarkan ide. Kemarin saya waktu diminta bicara di itu ya juga kan ngomong tentang itu kan ada tiga versi kan itu. Yang full cover, yang 50-50, yang 50 sama yang lepas ya, tapi kriteria-kriterianya itu yang perlu didalami lah. Itulah yang kemarin saya tak kenapa modelingnya apa lombanya saya minta jangan hanya S1 aja lah, S2, S3 juga. Dan BPJS juga akhirnya dari mau saya karena memang kita ingin berkepentingan bahwa kalau BPJS datanya bisa diolah oleh yang masa S3 kan manfaatnya lebih besar dibanding kalau S1 kan nggak bisa mengembangkan model kan dari hanya yang ada itu. Maka harapan saya sih dari yang lomba ini menghasilkan solusi untuk BPJS yang memang ke depan tantangannya kan berat itu. Karena inflasi medis kan tinggi sekali itu. Iya betul. Memang kalau salah 20% malah dibanding yang inflasi yang lainnya itu dia relatif tinggi untuk yang terkait medis itu. Itu dari sisi atau juga saya kira juga biaya dokternya juga lama-lama makin mahal kayaknya. Karena dokternya nggak mau dibayar murah lagi. Iya, ada jenjangnya biasanya kalau dokter. Saya lah karena kalau spesialis 1 saya ngerasakan kemarin coba, waduh ternyata berat juga ya pakai dokter umum.
spesialis 1, spesialis 2. Wah, ternyata naiknya ya lumayan. Karena memang biaya sekolahnya juga mahal kan. Iya betul. Waktunya Jadi juga saya panjang. wah, ya makanya wajar. Jadi kalau yang di level, padahal untuk level penyakit ini kan spesialis 2 kan kategorinya kan. Karena sudah, kalau penyakit dalam kan spesialis 1 katanya, kalau kanker kan udah spesialis. Ya. Dan sub-sub spesialis yang lain lagi Spesialis. lebih mahal lagi pendidikannya kan. Dokter Ramadan kan subspesialis. SBU-nya dokternya juga lebih beda kan, lebih tinggi itu. Ya oke lah, ini apa salah satu saya sebenarnya ingin melihat kalau bisa nanti ketangkep tempatnya Pak Panti ya Kak. Ya Pak, ini sementara untuk judul sementara sih Pak, bisa. Ya. Cuma Nanti kalau untuk yang kan itu kalau salah 3 November ya, paling akhir ya. 27 kalau nggak salah Pak. November itu kan nanti, karena 1 Desember udah pengumumannya. Sebenarnya target saya nggak sampai, tapi yang penting memperkaya pilihan modeling di sana itu. Iya. Kan nanti saya otomatis kan baca semua itu tuh. Karena jadi juri kan otomatis saya baca semua yang submit kan. Karena nanti kan dikerjakan secara online, jadi saya tetap saya akan ada semua mana yang ide-idenya futuristik itu yang akhirnya banyak bisa menyelesaikan kondisi Indonesia itu yang memang BPJS kan sudah penting. Hanya memperkaya alternatif modelingnya aja. Kalau target untuk yang S3 kan cuma 2 yang lolos kan. Iya. Ya kita sih nggak lihat sampai segitu dulu lah. Yang penting kita kontribusi pemikiran aja. Iya, betul Pak. Siap Pak. Ya, oke, nanti pokoknya kalau untuk yang ini Pak Panti juga jangan lupa disertasinya juga dilihat. Iya Pak. Sebentar masih yang proposal kemarin Pak itu. Nah itu kan mulai belum gerak. Ya jadi kadang mungkin dia dikasih alokasi waktu masih ringkas, kadang lihat disertasinya gitu. Karena saya harapkan yang semua yang angkatan 22 mulai punya keinginan selesai tahun depan gitu. Amin ya Allah. Ya, oke, untuk Pak Ali saya kira sudah cukup. Jadi Pak. karena nanti makanya sekarang saya matang lanjut. Sekarang Pak Hasan, ini Pak Hasan juga multitaskingnya banyak ini kan. Nggih, Pak. Pokoknya ya wes harus pompong lagi jadi mahasiswa itu, walaupun nanti setelah jadi dosen ya sama, itu multitaskingnya banyak itu Pak. Oke Pak Hasan, silakan mulai mau dari yang. Nggih Pak. Mungkin sebelum ke papernya saya ingin disertasinya sudah disentuh belum? Pak, saya mulai dari bab 2 Pak. Jadi saya baru mulai ngetik bab 2, nggih. Jadi kalau yang mulai alurnya harus agak susah itu yang bab 3 ya, karena sudah masuk ke hasil kan. Kalau yang bab 1, bab 2 itu boleh jadi di bab 2 dulu boleh, jadi memang dasar teori yang dibutuhkan apa-apa masukin itu. Nggih, yang lain baru nama babnya saja sih Pak. Ya. Rencananya Terus, seperti itu. Kalau yang bab keempat itu hasil mana yang sudah ditaruh dulu. Yang penting pokoknya naruh dulu, natanya belakang, kayak orang pindahan lah, barang-barang masukin dulu, natanya belakangan. Nah, ini agak baca kayak rumah baru lah itu untuk naruh. Selama ini kan kita fokus di paper. Paper kan manajemennya kan lebih sederhana kan, karena satu pemikiran kita ini kan di situ kan. Tapi kalau disertasi kan kumpulan dari berbagai hal itu. Silakan aja mulai bab 2 dulu boleh, karena bab 1 memang related ke hasil kan. Betul, nggih. Jadi itu bisa ini, tapi bagaimana dasar teori yang kita butuhkan bisa ditaruh dulu nggak apa-apa. Oh, nggih. Silakan, jadi ini nanti biar ada progres di sini juga itu. Nggih. Hanya kalau ini sudah harus ingat di situ. Oke, terus sekarang ke papernya. Nah, kalau papernya yang terakhir dulu ya Pak, kan kemarin saya sudah konsul dengan Bapak, terus saya juga hari Kamis itu konsul dengan Pak Danardono, mengkonsulkan terkait perhitungan aktuarianya. Nah, di situ kan saya membandingkan hasil punya saya dengan kalau dihitung pakai life table yang orang sehat itu loh Pak. Nah, itu saya sudah tunjukkan life table umum sebenarnya itu. Nggih, betul. Life table yang ada itu nggak melihat lagi orang sakit, orang pokoknya yang penting berdasar data yang ada selama ini orang meninggal, usia ini meninggalnya kapan, itu kan yang hanya berdasar dari usia sama peluang meninggalnya kan. Nggih, betul. Hanya berdasar dari kondisi yang ada bahwa dia orang di usia itu yang hidup, yang meninggal berapa, nggak melihat ada kondisi ininya kan enggak.
Iya. Yang Pak Hasan kan mau nambahkan informasi tentang profil orangnya kan, dari kesehatannya, kondisinya kayak. Ya oke, nggak apa, dari itu istilahnya bukan, itu sebenarnya live tabel yang lebih apa ya, umum ya mungkin apa secara ini, karena dia tidak melihat apa per personnya nggak kelihatan. Sisi medisnya nggak dipertimbangkan seperti itu. Nah itu saya tunjukkan hasilnya ke Pak Danar. Beliau menyarankan coba pakai yang apa, mungkin Bapak tahu yang Select Ultimate Tabel itu loh Pak, kan karena kan usia di tempat saya itu kan usia saat terdiagnosa penyakit ya Pak, bukan seperti usia dari lahir menjalani 0 sampai 100 tahun gitu, bukan, tapi kan betul. Nah, ini memang hanya yang tadi yang istilahnya yang memang spesifik gitu loh, tidak yang umum secara general kan enggak. Nah, beliau nyarankan coba perhitungannya diganti pakai itu aja biar lebih apple to apple, kata beliau gitu. Beliau yang sebenarnya kalau nggak kamu bandingkan tuh udah selesai ini, cuman saya bandingkan biar untuk menunjukkan bahwa premi itu seharusnya nggak serendah itu ya Pak. Cuman menurut Pak Danar, premi punya saya itu ini masih agak ketinggian ini. Akan lebih tinggi tapi tidak setinggi itu. Oh ya, nggih Pak, saya perbaiki dulu tadi. Oh ya, kadang lihat websitenya SOE ya. Society of Actuary itu saya berapa kali di web mereka mulai istilahnya kan personalize apa namanya itu. Jadi premi itu. Jadi walaupun itu dulu saya sudah dapat waktu zamannya bergaul dengan Signa, dengan ini kan mereka tim actuary-nya kan yang dari luar sana kan berbasis riset mereka yang di kantor pusat kan. Jadi mereka nggak menggunakan live tabel yang ada di Indonesia ya, jadi dipakai untuk ininya. Tapi makanya ini yang seperti istilah kalau tadi bahasa Pak Daranya kan bahwa ini select memang iya. Nah sekarang itu lagi dikembangkan di inikannya itu. Oh nggih. Sebenarnya. Oke, silakan lanjut Pak Hasan. Itu Pak yang paper 3 seperti itu. Kemudian untuk yang paper dengan Pak Weiying, nah besok tuh beliau minta saya online dengan muridnya juga gitu Pak, yang dia punya topik terkait change point walaupun nggak di survival, maksudnya untuk yang lain lah itu kayak saya di climate change itu kan juga dulu nggak pakai change point. Nah itu hari apa, jam berapa? Besok Selasa ini Pak, jam 10:30 Indonesia. Cuman kayaknya jam 10:30 waktu sini. Oh, pas saya kuliah itu nanti. Oh nggih, kalau Bapak mau. Yang nanti saya paling hanya monitor aja, saya ikut join tapi mungkin nggak terlalu. Ini kuliah S2 bisa juga saya ajain, nggak apa-apa. Oh nggih. Nanti saya kuliah S2 kan masanya sedikit. Jadi saya bisa sambil-sambil nggak apa-apa, karena ini untuk komputer juga kasusnya saya rubah-rubah juga. Karena saya inginkan kan sekarang tidak hanya berhenti di ini, tapi mulai melihat realita itu. Oh nggih. Itu yang ternyata gara-gara saya banyak ini
kemarin saya penasaran coba ngecek ke ChatGPT, saya profilnya kayak apa terkait ngajar, ternyata jadi yang seneng teori sampai ke aplikasi, sampai ke realita. Begitu. Nggak tahu kok dia bisa terus mulai mengendus informasi itu, saya nggak ada tahu. yang nulis itu Pak paling di sosmed atau di mana Ya, itu mungkin terus di ada, crawling nggak tahu gitu. siapa yang ini, makanya saya lagi kok saya coba tanya tentang saya itu kok lama-lama ketemu bahwa ini kan saya apa sih, karena yang saya kira-kira di mata umum kayak gitu. Nah mungkin gara-gara apakah masuk juga banyak yang ini saya nggak tahu lama, jadi saya makanya di kuliah apa aja kan saya selalu ada sampai ke kontekstual, kalau saya istilahnya kan realitanya adalah bahwa maka di kuliah ini juga nanti ada beberapa mereka kan yang apa, nanti kalau saya dikasih linknya aja. Ikut join sambil, walaupun mungkin nanti nggak apa-apa karena apa ini masa S2, kalau S1 lah agak heboh nanti karena mahasiswanya banyak, kalau ini kan cuma sedikit, jadi sekalian aja juga kan, juga mahasiswa S2 kan dia yang sepertinya mahasiswa S2 bilangnya cuma bimbingan saya gitu. Oh ya paling dia kan masih banyak yang S2-nya itu, yang S3-nya kayaknya belum. Ya. Nggak apa-apa, nanti dikasih linknya aja, nanti akan lalu kan dibikinkan ke bukan kalau biar saya ingat nanti. Linknya sih yang buat siapa? Tetap Pak Hasan kan? Saya belum tanya, soalnya kan yang ngajak tuh malah Pak Weiyingnya, jadi nanti saya tanyakan dulu linknya. Nanti kalau tanya aja siapa yang harus bikin apa linknya. Kalau memang harus ini ya nggak apa-apa, sini yang buat. Tapi 10:30 ya tadi ya. Iya ya. 10:30 waktu Indonesia. Ya oke, bisa. Jangan sampai yang kemarin janjian dengan Malaysia aja saya tukar-tukar, kan beda waktu 1 jam kan kayak Malaysia kan itu. Iya, dia bilangnya 11:30 Taipei time. Oh ya, berarti sini 2 jam ya beda. Enggak ya, 1 jam. Satu jam seperti waktunya Malaysia kok Taiwan. Betul. Ya oke, nanti ya kalau sudah diperjelas saja siapa yang bikin linknya, kalau memang nanti saya di-invite itu. Nanti saya tanyakan ke Pak Weiyingnya. Iya. Baik Pak. Oke, untuk Pak Hasan ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup itu dulu Pak Gunardi. Ya udah. Makasih Pak Gun. Oke, saya terus berikutnya. Nah ini Bu Rosita, ini Pak Dur sudah nyuruh bikin disertasi belum? Ini kok malah error bentar. Iya Pak, kalau dari disertasinya saya masih belum banyak ini Pak, belum banyak saya tambahin dari hasil papernya. Ini saya baru. Karena secara administrasi kan sudah memenuhi syarat kan ini administrasi. Iya sudah Pak. Papernya 2 ya? Iya Pak, sampun Pak. Nah ini saya baru. Mana ini disertasi ini apa ya filenya berarti ya? Iya. Coba saya cek sekarang. Ya oke, silakan sambil disampaikan aja yang dari plannya Pak. Iya, kalau yang disertasinya ini saya masih seperti apa kompre yang kemarin ya Pak, belum saya tambahkan banyak. Nanti baru saya sekarang sedang fokus yang memperbaiki paper yang berikutnya ini Pak. Yang untuk temporal regulation. Ya oke, nanti yang paper iya, tapi yang ini juga ya, mulai di. Iya Pak. Lihat ya. Ingin tulis tahun depan ya? Masih ingin lama. Masih ingin lama apa ingin 7 tahun apa 4 tahun? Yang tepat waktu Pak. Yang tepat waktu Pak, jangan tidak tepat waktu. Beasiswa soalnya itu, Pak. Kalau saya ingin tepat beasiswa itu. Kalau lewat mungkin susah kan nanti malah. Iya Pak. Nanti. Jadi mulai dicicil aja ya, walaupun mungkin kalau Pak belum ini, saya sebagai juga inginnya jadi mulai mencicil yang ini ya, walaupun belum fokus ya, masih fokusnya ke paper ya kayak bahasan tadi kan ya, multitasking-nya harus ada. Jadi kalau pas lagi mengerjakan paper mulai jenuh ya inilah ditaruh gitu. Beberapa hasil yang sudah publish mulai ditaruh aja di mau milih bab 3, dikasih judulnya apa, kalau memang itu paper itu bisa diperpanjang jadi layak 1 bab
ya 1 bab. Tapi kalau 2 paper jadi 1 bab, ya bisa, tergantung nanti tadi, makanya layak dijudulin apa, terus karena itu juga bukan pekerjaan yang mudah pada saat mulai nulis kayak gitu. Maka kalau menurut saya lebih enak mulai dicicil itu, karena ini sudah masuk tahun ketiga kan, kalau saya hanya lihat 22, 23, 24, 25 lah. Iya Pak, gitu aja. Iya semester 6 ini Pak. Nah itu makanya pokoknya kalau sudah masuk tahun ketiga, harapan saya mulai disertasi di situ. Sebenarnya kalau ingin lulus 3 tahun malah tahun kedua itu. Sudah Jadi oke, silakan jalan 2 ya. Yang ini nanti saya akan mantau dari sini ada tambahan apa. Nanti kalau sudah mulai di sini terbentuk, segera mulai siapkan kalau saya ke slide-nya ya. Jadi tadi kalau yang sudah mulai banyak itu, karena dari slide itulah mudah kita menangkap alur berpikirnya itu. Jadi silakan mulai fokusnya fokus S3 itu. Nah, fokus S3 berarti ada nulis disertasi, nulis paper, bikin slide. Iya, kemarin saya ngobrol dengan Pak Hasan, Pak. Saya minta bahan-bahan dari Pak Hasan untuk yang time series change point, untuk menambahkan mau belajar di arah time series untuk change point-nya. Mau saya lihat. Menurut saya di portofolio itu salah satu yang menarik, misalnya hari ini saya sebenarnya kadang kan portofolio kita bisa jadi drop kan, gara-gara Trump kemarin kan, tahu-tahu ngedrop sampai kemarin HSG sampai 6 ribuan. Sekarang agak tertolong, ditambah menteri yang baru ini bikin isu positif kan, 8 ribuan misalnya. Itu kan sebenarnya terjadi ada suatu titik-titik yang di portofolio harus kita adjust juga gitu. Nah ini yang menarik, jadi tidak semata selama ini kan dari portofolio lebih banyak kan ya as usual aja kan. Pada saat ada perubahan, maka tadi kalau memang sudah mulai melihat bagaimana dampak change point di kesehatan, dampak change point di climate change, kalau dulu saya pakai kan untuk di climate change, bahwa kayak sekarang suhu lagi lonjak panas saya gitu, efeknya kemana aja kan. Nah ada kalau konteks portofolio ya saya kira sudah waktunya juga, kalau memang sempat ini nanti endingnya adalah keberadaan, karena apapun portofolio kan harus dipantau sepanjang waktu kan, kalau enggak kita bisa tahu-tahu portofolio kita ngedrop ke negatif kan. Itu yang menyebabkan kita jadi kayak yang kemarin kan, ada yang bisa jadi kaya mendadak kalau yang naiknya pesat, ada yang jadi miskin mendadak. Itu juga. Nah ini portofolio juga mulai harus melihat ada, kalau memang nanti bisa melakukan modify di situ ya menarik itu sebenarnya untuk ya tapi nanti sekali lagi kalau misalnya nggak selesai itu jadikan masalah terbuka itu. Jadi nggak usah khawatir ide-ide, S3 justru harus berani banyak ide-ide. Kalau nanti yang nggak selesai, tim promotor mesti akan menyatakan cukup, sudah waktunya harus lulus S3. Tapi kan tidak berarti masalah semua selesai kan. Nah itulah yang nanti jadi masalah terbuka itu. Nah harapan saya masalah terbukanya itu yang bagus itu, artinya kalau ada orang baca itu, wah saya bisa ingin S3 dengan topik ini gitu kan. Karena kelihatan bahwa itu masalah yang terbuka tapi yang sudah mulai terarah itu. Iya Pak. Nah itu yang harapan saya, berani aja ada ide-ide di akhir-akhir ini, walaupun nanti tim promotor akan menyatakan sudah cukup ya, tapi masalah terbukanya nanti dipindah di masalah terbuka namanya kan, yang tadi belum selesai itu. Kalau secara administrasi kan sudah memenuhi kan tadi. Iya Pak. Iya, kan? Tapi standarnya ini nggak tahu Pak, standar S3-nya. Tergantung tim promotor kan. Kalau untuk yang lepas kan tim promotor. Tapi kalau yang menyatakan siap diuji itu namanya tim penilai kelayakan itu. Promotor menyatakan layak, tim kelayakan nggak menyatakan. Ya dulu kan ada yang nggak lulus kelayakan itu. Karena promotor sudah oke, tapi ternyata pada saat di tim kelayakan nggak layak. Ya ada yang nggak sementara hanya ditunda dulu, disuruh nambah. Nah itu makanya saya agak khawatirnya kan pada saatnya, makanya harus tetap ada yang dikerjakan. Makanya tadi Bunda saya minta tetap harus mengerjakan sesuatu, tambahkan sesuatu, walaupun mungkin belum sempat dipublish gitu.
Tapi kan bisa masuk di disertasi bahwa ini kayaknya saya ada sesuatu yang kebaruan yang mau saya tawarkan. Walaupun mungkin belum sampai sempat dipublish itu. Karena nanti di kelayakan yang dicari kan itu. Gimana kebaruannya? Karena jangan sampai kita terperangkap seperti ngerjakan skripsi dan tesis dulu kan. Ya nggak usah mikir kayak gitu kan. Nah, ini yang pernah pengalaman di sini di ya masa dulu kan karena yang S3 kan nggak banyak, ya tim penilainya kan waktunya banyak. Jadi akhirnya ini nggak layak ini. Ya mau apa lagi ya, tim promotor ya harus menerima kalau nggak bisa. Nah, ini kan kalau tim kelayakan menyatakan nggak layak ya harus ditunda. Dia harus nambah dulu. Nah, itu yang apa, maka jadi promotor lepas tidak jaminan bahwa nanti kelayakan juga akan menganggap layak. Gitu. Makanya namanya tim kelayakan kan tadi itu. Iya, Pak. Nah, makanya ada monet yang besok itu Rabu itu adalah untuk melihat sudah sampai mana. Maka biasanya kalau memonet ya saya tanya aja apa sih sudah kebaruan yang mau ditawarkan dan itu masih relevan enggak. Kalau belum ya dia masih di level S2-nya kan, berarti belum masuk ke level S3-nya kan. Nah, ini yang makanya saya harapkan S3 mulai harus menaikkan levelnya, berani berinovasi, harus punya ide-ide terus. Soal idenya belum bisa diselesaikan, nanti dilempar jadi masalah terbuka. Atau diselesaikan tapi belum sempurna lah misalnya. Itu kan sudah bisa masuk disertasi kan. Saya baru sampai sini ya ini. Tapi ya sudah ingin lulus ya sudahlah, tim promotor oke, terus tim kelayakan juga menyatakan oke, ya sudah layak lulus kan. Layak diuji belum layak lulus. Layak diuji, setelah diuji oh ya layak lulus gitu kan. Nah, ini yang saya harapkan jangan mana yang di posisi itu silakan, makanya kalau merasa belum, maka sering saya harapkan pada saat kita sudah punya publikasi berapapun kita merasa kayaknya saya belum pada kontribusi yang berarti, saya ingin cari ide terus saya gitu. Itu harapan saya untuk supaya akhirnya kita punya banyak pilihan-pilihan yang untuk dianggap sebagai ini layak sebagai disertasi kan itu. Iya, siap Pak. Ya, oke, saya kira untuk Bu Rosyati ada yang tanyakan? Apa udah? Sampun Pak. Sampun, matur nuwun. Untuk berikutnya nih, Bu Rohana ini mana ya disertasi? Saya ingin. Saya masih nyusun di publikasi yang jurnal. Yang kan yang satu punya lagi nunggu kan sudah. Jadi. Ya. Terus yang untuk paper keduanya ya sudah lagi di kemarin sampai mana yang untuk paper di folder publikasi akhirnya karena kemarin rekomendasinya kan yang di Q2. Akhirnya saya memilih template yang Journal of Royal Society. Oke. Yang itu saya belum banyak nambahkan Bapak, masih di fokus di paper. Ya, soalnya nanti kalau yang ingin yang nyoba 3 tahun ya tahun kedua sudah disertasi disentuh. Saya dulu dipaksa suruh mulai semester 5 ya. Tapi untuk waktu itu dapat kesempatan di Australia sebulan, jadi dikurung di sana sebulan, jadi bisa menghasilkan banyak kan. Tapi kalau di sini ya enggak. Walaupun sampai saya niatin sampai Australia malah laptopnya rusak, jadi harus beli baru di sana karena darurat, sudah sampai sana mau malah nggak bisa kerja gitu. Jadi ini kan Bu Rohana berarti sekarang semester berapa sudah? Semester 3 Bapak. 3. Nah, jadi ini paper sudah jalan, biasanya mulai dilihat aja nanti pada saatnya semester 5-nya mulai difokuskan nggak apa-apa. Tapi disertasi mulai dilihat juga, karena untuk tadi yang sudah bisa ditaruh nanti ada hasil. Contohnya kan yang sudah lagi posisi summit bisa mulai ditaruh gitu. Diisikan, nggak usah bayangin seperti pindahan rumah, notonya nantilah itu. Yang penting taruh dulu. Itu caranya untuk supaya nanti
yang mungkin taruh di bab 3 atau mau mungkin dikasih judulnya sama dengan papernya dulu ya nggak apa-apa nanti. Oh ya, ya, Biar mudah dulu aja, kan ada juga yang saya pernah malah disertasi kok cuman kumpulan paper itu, tapi papernya urutannya bagus banget itu. Jadi kayaknya judul-judul papernya aja. Tapi ya di sana kalau di kita nggak boleh kan, harus ngikuti template yang ada. Maka nanti taruh dulu aja. Jadi judul babnya, misalnya tadi yang paper yang sudah lagi posisi submit, taruh aja di bab 3 dengan judul yang sama misalnya, nggak apa-apa. Soal nanti ngubah-ngubahnya belakangan. Jadi misalnya ini sudah ada jadi kan, taruh sini atau modalan. Jadi taruh dulu aja di babnya banyak banget, nggak apa-apa kayak gini kan. Ya. Taruh nanti soal nanti menatanya nanti pada saat di semester 5-nya lah itu. Nanti jadi daripada masih dalam bentuk di format paper kan mungkin jadi masih ringkas kan. Jadi kalau format ke sini kan bisa agak lebih longgar itu. Karena lebih detail kan biasanya di sini. Oke, jadi untuk yang kemarin kalau salah dengan Maha mau ketemu lagi tanggal berapa ya kemarin ya? Yang masih seminggu lagi Bapak, tanggal 27 berarti. 27 ya? Ya nanti karena kalau salah di Senin juga ya. Oh ya ini ya sudah saya tuliskan di sini yang jam 2 siang itu. Ya nanti dikejar ke papernya supaya nanti pas di diskusi ini moga-moga sudah draftnya kelihatan. Terus yang kan memang nanti ya kita mungkin saya ingin ada mungkin karena yang Pak Yakob juga kayaknya informasinya belum ini ya. Ini ada rencana kan kita akan bikin kegiatan nanti di November itu. Pak Yakob mungkin akan. Nah saya nggak tahu dari yang Pak Yakob ada sesuatu yang bisa ada paper yang lebih ke tidak yang kelas Q2 lah gitu. Yang lebih banyak main data kayaknya belum ini ya dengan Pak Yakob mungkin dikontak juga nggak apa-apa kok dia. Oh iya Bapak, coba saya kontak. Kalau yang dengan Pak Maha kan lebih yang untuk modelingnya, kalau dengan Pak Yakob untuk yang praktisnya. Yang kontekstualnya kemarin saya kontak, terus ada rencana mungkin saya inginkan kan bagaimana realitanya yang di ACA itu selama ini kan mereka sudah benar-benar keluar premi kan. Nah saya kemarin lagi minta data selama ini para petani bayar preminya berapa sih, benefitnya apa gitu. Saya nggak tahu nanti kalau mungkin suatu saat juga saya ajak nanti online dengan yang Pak Yakob gitu. Mungkin kalau dengan Maha kan mungkin dia yang lebih ke ini, tapi nanti mungkin bisa juga saya dengan Pak Yakobnya itu. Ini kemarin saya kontak ya call saya sempat tanyakan yang kondisi yang sudah ada kan dia betul-betul sudah ada transaksi itu loh. Jadi kan ada datanya kan. Iya, bisa dimodelkan. Benefitnya apa, dan ada yang pemegang polis yang wilayah di Jogja. Saya ingin lihat yang wilayah Jogja dulu, bayarnya nanti kalau wilayah lain, kalau ada beda, karena apa, lah itu kan mereka kan lebih menggunakan by intuition-nya itu, dan pengalamannya. Dan kayak saya kelihatannya nggak pakai modeling yang rumit-rumit, enggak itu. Karena yang namanya praktisi ya cari yang praktis-praktis itu. Yang penting untung gitu kan. Nah, makanya tadi kayak komentar yang Pak Hasan oleh Pak Danar bahwa preminya masih terlalu mahal ini misalnya. Dan nanti yang Rohana juga bisa juga preminya ini mahal, nggak laku ini. Iya. Bisa kayak gitu. Wah, malah pakai ilmu tinggi-tinggi malah nggak laku di pasaran. Kan secara bisnis nggak menarik jadinya. Nah, ini yang saya maksudkan nanti ada sisi itu. Mungkin saya akan cari waktu nanti untuk online dengan Pak Yakob sama nanti karena ini untuk ke sisi satu paper tapi yang lebih ke dunia praktisnya itu. Ya seperti paper yang dikirim ke Pak Jago kemarin ya. Ya, saya lagi minta datanya seperti apa itu. Ya biar nggak lupa aja bahwa karena terus saya ini kan kapan bisa ke Jogja bikin acara di Jogja. Saya kemarin sempat dia nawarkan kemungkinan di November pertengahan nanti, makanya mungkin nanti ya bikin agenda itu juga nanti. Tapi saya masih lihat waktunya
Pak Yakob yang nanya kapan itu, karena dia yang juga saya ingin juga malas kalian sama ketemu yang para pemegang polisnya itu. Mereka komentarnya apa, mahal nggak itu misalnya kan. Oh murah sekali ini lah, nanti kalau yang kita nyoba ngitung ternyata mahal sekali kan ya. Jadi nggak realistis kan. Ya oke, nanti jadi wah ini ya apa, tapi sambil cari-cari data nggak apa-apa ya, searching ya tentang untuk yang pertaniannya tadi yang untuk praktis itu tadi, misalnya premi asuransi yang sudah berjalan dicari lah misalnya contoh-contoh polisnya, terus harganya berapa, benefitnya apa. Jadi intinya kan bahasa kasarnya kan yang penting saya bayar sekian dapatnya apa, kayak kita orang jual beli kan gitu kan. Saya beli pisang harganya sekian, oh murah banget, oh ini mahal banget itu. Beli beras, ada konkretnya lah itu. Nanti kalau memang sebelum Pak Yakob ngasih, mungkin cari data dulu aja sendiri, nggak apa-apa. Intinya yang sudah realisasi loh, yang sudah terjadi, preminya harganya berapa, benefitnya apa itu. Coba boleh di searching itu juga, nanti nunggu nanti yang dari Pak Yakob kan berarti khusus yang pemegang polisnya aja itu. Iya. Dan biasanya tuh mereka nggak akan cerita bagaimana ketemunya angka itu, karena itu rahasia perusahaan itu. Nah kita coba dengan cara kita untuk gimana kok bisa ketemu angka itu. Ini yang nanti untuk semacam kayak antara para praktisi dengan kita sebagai yang akademisi kan, kita inginnya kan betul-betul dikaji dengan cermat di situ. Ya oke ya, nanti apa yang sudah hasil tetap disertasi mulai diingat, taruh aja gitu. Nggak usah mikirin apa nanti ini masuk apa enggak, itu belakangan, yang penting taruh dulu gitu. Apalagi kemarin sudah punya draft 1 kan, terus nanti yang ini kan ngedraft lagi yang satu dengan nanti Pak Maha, saya ingin ada satu lagi ngedraft yang ada Pak Yakobnya itu. Jadi kemarin sudah saya ingatkan. Ya oke, mungkin ada yang ingin disampaikan? Cukup Bapak, saya menyelesaikan paper yang DW Arma sama DW Armak ini. Komputasi sudah, juga tinggal nuliskan di papernya. Itu yang tadi mau template-nya yang ke ini ya, yang kedua itu ya? Iya. Ya. Ya oke, nanti mulai ditaruh di situ nggak apa-apa. Nanti pas yang hari Senin dengan Pak Maha, mungkin itu moga-moga sudah draftnya udah kelihatan lah itu. Ya nanti bisa ada lagi yang disapin lagi gitu. Oke, sebentar udah cukup? Iya, cukup Bapak, terima kasih. Oke, berikutnya ini, Mega ini. Ya, Prof. Ini kan yang penting masih mainannya di proposalnya ya. Ini kemarin sudah malah punya. Akhirnya sudah mulai kelihatan mau mantap kemana apa masih? Karena besok kan sudah ganti dengan saya kan mata kuliahnya bukan yang literatur review, jadi tetap saya akan mulai lanjut ini, tapi mulai agak ke teknis ya, yang hari Rabu, tiap Rabu itu kan. Iya, Prof. Oke, sementara sampai yang ini ada mungkin dari si modelnya atau nanti sisi ada yang masih sudah mulai ada kemantapan mau kemananya? Masih meraba-raba, Bro. Nah, ya nggak apa-apa, memang ini kan masih semester berapa? Semester 1 kan? Nah iya ya, memang masih begitu. Yang penting tetap berproses itu loh. Jadi jangan sampai pada saatnya diminta kompre proposal belum siap gitu. Siap, Bro. Karena kompre bisa semester 2. Nah ini saya ingin rute yang bimbingan yang ini kan tadi yang Buruhana nih yang lagi saya eksperimenkan untuk 3 tahun, nggak tahu nanti ini moga-moga ya lancar itu. Saya ingin ada yang bisa 3 tahun masalahnya kan. Bisa juga dipaksa dulu ya 3 tahun ini kan, karena saya ini harus berjibawa sampai ininya, tapi ya akhirnya bisa. Ini yang Buruhana tadi kan semester 3 sudah 1, jadi harapan saya nanti agak ada percepatan. Dan ini BPK ini kompre juga semester 2 kan sudah boleh kemarin yang sengaja. Maka nanti mulai tetap berproses saja sambil lihat situasi terkini ya di tema yang ini, bisa juga agak
geser ke mana yang kira-kira tidak kalau terlalu rame kan kadang kita jadi ide kita mungkin sudah dikerjakan orang kan akhirnya jadi. Nah, sambil sering baca-baca aja. Kemarin kan di konteks literatur itu kan kita banyak baca literatur. Nanti punya beberapa calon ya nggak apa-apa. Jadi, wah ini proposalnya malah 2 apa 3 nanti. Ya nggak apa-apa sih. Masih kesana kemari nggak apa-apa. Tapi besok mulai yang di kuliah yang rasa data mungkin saya akan mulai mengerjakan sesuatu. Ya itulah mulai akan merancang draft paper jadinya kan. Kalau di draft proposal nanti mulai bikin draft paper jadi nanti harus tapi nggak apa-apa, jadi yang penting jadi kita akan sibuk dengan sebagai status mahasiswa S3 itu lebih baik daripada nanti masih mikirin yang lain itu kan, jadi fokus lah. Saya sementara ini sudah ada beberapa pemikiran ini rute, apakah sebenarnya kalau kemarin ada sempat kepikiran mau mikirin BPJS juga boleh, karena kemungkinan untuk dapat datanya kayaknya mudah ini karena kebetulan saya kemarin sudah tanya kalau memang nanti ini model yang dikembangkan ini salah satu itu memikirkan bagaimana untuk kalau mau untuk permasalahannya di dunianya BPJS lah tadi misalnya seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, Prof. Kemarin sama Mbak Rohana juga udah coba ituin ke data BPJS, sampel BPJS itu, Prof. Ternyata datanya besar sekali. Ya dikecilin dulu tau enggak. Jadi jangan apa-apa kalau nanti main besar kayak tadi kuota kepenuhan misalnya. Jadi kecilin dulu gitu. Nanti justru karena di statistik sebenarnya kita bisa juga bermain di small data. Time series kan kalau yang datanya sedikit namanya kan gray model. Wah, itu open problemnya masih banyak, cuman matematiknya agak susah. Gitu. Jadi time series yang gray model time series mungkin ya masih banyak. Jadi kalau di statistik itu bisa kerja dengan big data, bisa kerja dengan small data. Jadi kalau kita komputasi langsung ke big, mungkin keberatan komputernya ya ganti yang small dulu gitu. Nah, small dengan untuk kondisi model yang ada sekarang itu cocok untuk small apa untuk big misalnya. Nah, nanti akan kelihatan di akurasinya kan. Nah, inilah makanya kalau intinya kalau apapun dalam cuaca apapun, kondisi apapun ya kita masih bisa kerja lah itu. Maka tadi kebesaran komputasinya jadi berat ya turunin aja ke data yang sedikit. Kalau terlalu sedikit jadi menyebabkan modelnya nggak ada, malah bisa juga main ke wilayah. Kalau selama ini untuk di dunia time series kalau yang datanya sedikit kan masih dikasih namanya gray model, itu penemuan tahun 80-an kan itu. Iya, Bro. Hampir seangkatan dengan yang Angel itu, yang Arch itu kan. Iya, Yang Bro. satu ngurusin variasinya yang nggak konstan, yang satunya tapi yang dapat Nobel yang Angel kan. Kalau yang ini kan nggak namanya siapa itu yang ngembangin gray model. Ya tahun 80-an juga itu hampir di. Jadi artinya sekali kata kunci yang dipegang di konteks memang kemarin kan saya mulainya dari kata kuncinya kan time series-nya kan. Multivariat itu karena yang karena kan sudah yang divariatnya ingin multivariat, tapi sekali lagi variasinya bisa milih mau yang ke wilayah mana. Sampai saatnya nanti harus memantapkan itu setelah semester 2 ya. Jadi pada saat mau kompre itulah memantapkan rutenya itu. Walaupun tidak jaminan bahwa sudah milih rute aja, ya di perjalanannya kita bisa masih ya situasional kan, karena perkembangan riset kan sekarang cepat sekali kan itu. Ya silakan ya nanti jadi untuk dicoba itu ya nggak apa-apa untuk mulai. Nanti pas kuliah besok kan ketemu Rabu nanti bisa dilihat lagi. Yang penting kalau berarti ke sana kemari dulu nggak apa-apa, itu tadi masih berapa kemana kemari nggak apa-apa. Siap, Bro. Ya. Ya oke, untuk mereka sementara cukup. Cukup, Bro. Oke, untuk Bu Nurul karena ini memang kata kunci startnya kan dari apa? Belum di sini ya kayaknya ya. Oh ya, Bu Nurul sudah saya share belum ya di sini ya? Udah kemarin, Prof. Ya kok ini kayaknya belum ada perkembangan di sini, belum memindah ke sini ya? Belum kayaknya ya, Prof. Nanti tinggal kalau sudah punya filenya, tinggal klik upload ini ya, upload filenya di mana, masukin sini itu.
Nanti mungkin kasih dulu bikin folder namanya apa, kasih proposal lah itu bisa di sini, nanti terus masukin di sini dulu ya, karena nanti saya akan mantonya yang di sini ya. Oh iya, kan Prof. udah saya share juga ke konya kan ini kayaknya belum bisa di respon yang ini ya, kelihatannya masih resend atau ini yang file ini kan saya kasih nama disertasi ini. Coba cek emailnya ya, diterima dulu, nanti mulai uploadin ke sini gitu. Karena saya mantonya di satu project aja ini. Nanti di sini isinya bisa banyak. Mau apa, draft paper, draft proposal, nanti draft disertasi, template-templatenya masukin sini ya. Nanti yang pertama template proposal dulu ya. Itu di kan. Ya berarti untuk Bu Nurul kayaknya nanti besok kalau perlu apa, pas hari Rabu lah nanti kuliah ini, saya harapkan di sini sudah mulai isi ya. Iya, Prof. Ya. Oke, sementara itu dulu ya. Prof ya. Oke, terus berikutnya untuk yang Pak Alexi, ini kayaknya sudah, nah karena Pak Alexi kan sudah aktif kan, ini berarti Bu Nurul tadi ya, nanti tolong di. Oke, untuk Pak. Maaf Pak, paper ya. Belum ada Pak. Gimana? Papernya tuh masih kosong, masih ya nggak apa-apa, yang penting sudah punya cita-cita rumahnya ini. Satu, paper 2 nggak apa-apa. Ya memang apa, kalau saya lebih sudah punya rumah untuk template proposal ini kan. Ya, nah kemarin yang dari kuliah literatur review sudah ada sampai dapat draftnya ya, ini ya proposal ini ya. Iya Pak, itu tapi masih nanti perlu diperbaiki lagi Pak. Nggak apa-apa, nanti kan terus lanjut kuliah dengan saya hari Kamis ya kalau nggak salah. Kamis ya Pak. Iya kan, Kamis, Rabu ya? Juga Pak. Rabu juga tuh analisis. Oh Rabu data. Ketemu di sini juga ya? Iya Pak, di situ juga Pak. Ya oke, berarti nanti ketemu Rabu Kamis ini, saya kira nanti yang ini akan saya matangkan ke proposalnya, yang ini nanti untuk yang punya calon paper gitu. Kalau yang udah kuliah analisa data ini untuk bikin calon paper, yang ini untuk calon proposal gitu. Baik Pak, terima kasih. Nanti semester 2 juga masih ada lagi kok. Jadi. Ya oke, berarti ketemu Rabu Kamis ya. Nanti baik, ya silakan, nggak apa-apa, sudah mulai bikin apa rumah-rumahnya di sini. Makanya tadi yang untuk Bu Nurul ya, mereka bikin aja nggak apa-apa di sini. Jadi nanti kan apa, untuk memonitoringnya jadi saya juga mudah itu. Ya oke, untuk ada yang ingin disampaikan Pak Alisa, ada yang tanyakan? Cukup Pak, nanti hari Rabu atau Kamis ya? saja Pak, lebih lengkap dengan Bapak ya, lebih komprehensif. Oke, berarti ketemu Rabu Kamis ya nanti ya dengan yang di. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya oke, makasih. Untuk Rahmadi ada nggak ini? Kayaknya apa, dia belum ini ya? Dia kayaknya ada kuliah Pak. Oh ya. Ada ngisi kelas. Oh ada kelas ya, karena saya nggak tahu makanya ini ya. Oke lah. Berarti Pak Rahmadi nggak ada, berarti saya kira udah cukup. Tapi kalau Pak Rahmadi ikut ketemu saya Rabu, enggak ya? Hanya kayaknya yang Kamisnya ya? Karena yang Pak Rahmadi agak lebih rumit itu, saya lihat di si masternya ada Bu Afia juga, jadi saya nggak tahu ketemu sayanya kapan. Makanya saya moga-moga dia aman ini. Karena saya lihat di si mas, saya nggak tahu kebagiannya kapan, ya udah saya agak ini. Tapi moga-moga dia dengan yang memang sedikit, saya jadi agak apa, kurang intens masuk karena ada yang kopromotor dari yang Ilkomnya kan, jadi saya kemarin saya hanya kebagian di yang mana yang terkait kuliahnya. Kalau Pak Rahmadi ikut yang hari Kamisnya enggak ya, Pak Alexi? Tidak Pak, enggak tahu ya. Pak Mas Rahmadi ini agak berbeda Pak. Oh, berarti yang hari Kamis hanya dengan Pak Alexi aja? Iya, dengan saya saja Pak. Oh ya udah, berarti nggak tahu Pak Rahmadi saya ketemunya di mana, nggak tahu. Ini agak. Cuman saya sebenarnya kalau soalnya dia 3 pembimbing Pak. Iya makanya, jadi tapi saya nggak tahu koordinasinya Pak Roninya, moga-moga ya aman itu, karena kalau nggak kasihan nanti kalau dia agak, ya pengalaman dari yang dulu saya ngalami jadi lama kan lebih karena kurang
ini kan kayak Bu Diah malah juga dulu pembimbingnya 3, ada yang solonya segala itu Pak. Kadang karena kalau manajemennya nggak bagus biasanya jadi nggak produs. Kalau sekarang kayak yang Bu Rohana tadi kan saya ada Malaysianya itu juga kemarin sempat kalau sepi-sepi aja itu saya munculkan 2 minggu sekali ketemu sama. Karena kalau nggak bisa repot itu. Ya oke, saya kira untuk sementara udah cukup karena Pak Ramadi nggak ada. Saya kira untuk semuanya silakan lanjutkan bekerja dan selalu jaga kesehatan karena S3 itu adalah saya akui ya berat-berat. Enggak ya, karena S-nya bisa jadi stres, bisa juga jadi senang ya. Pokoknya selalu siap itu ya. Karena S-nya 3, kalau bisa memang 3 tahun, tapi kenyataannya kadang S-nya jadi 4 atau malah kalau yang kayak Bu Diah jadi S-nya berapa nih Bu Diah ini? 18 sampai hampir 7 ya Bu Diah ya. Ini moga-moga nggak ada lah terjadi lagi. Saya ini berharap nggak ada lagi yang seperti apa, yang moga-moga ini karena ya situasinya dulu pergantian memang tidak menguntungkan itu ya, karena S3 butuh fokus. Moga-moga yang ke inilah bisa lancar, yang ke belakangnya ini deh. Baik, saya kira untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ya silakan. Terima kasih Pak. Ternuwun Pak. Ternuwun. Saya tutup ya.